Terima kasih Anda masih bersama kami bersatu yang emosional kanal inspirasi kita masuk di program dialog kami sebagai bentuk edisi hari ini pada hari 20 April 2022. Bersama kita telah hadir Ustaz Mefred Muhammad yang akan dibahas di sore hari ini yaitu Ramadan tentang ajar. Ya nanti mereka akan disampaikan waktu sholat asar dengan komunitas kita yang pada pukul 15.40. Mungkin Ustaz sebelum asar kita sudah break. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bersama Bang Rudi hari ini. Ini salah satu penyiar favorit saya di RRI ini. Alhamdulillah. Luar biasa Bang Rudi. Baik, terima kasih Ustaz. Ini Ramadan bulan belajar. Ya, kenapa Ramadan bulan belajar? Bulan-bulan yang lain juga bisa belajar. Iya, luar biasa para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ramadan bulan belajar. Kenapa kita harus mengkhususkan Ramadan dengan belajar? Sebenarnya karena memang Allah menurunkan banyak pesan, Allah menurunkan banyak iktibar, Allah banyak menurunkan berbagai perintah di dalam bulan yang mulia ini. Bahkan Ramadan satu-satunya bulan yang memang dinamakan secara rinci di dalam Al-Quran, jelas langsung Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, dan bulan-bulan lainnya mungkin tidak ada nama secara eksplisit, tapi di bulan Ramadan khusus Allah ajarkan berbagai hal kepada kita, bahkan detail sekali. Kebanyakan ajaran-ajaran lainnya secara detail diajarkan melalui hadis, tapi kalau di bulan Ramadan bahkan Allah mengajarkan sendiri langsung melalui firman-Nya, langsung melalui Al-Quran sendiri. Kalau kita lihat di perintah Allah di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Allah perintahkan kepada kita puasa. Tapi setelah itu di 184, di 185, 186 sampai 187 Allah jelaskan tentang bagaimana teknis berpuasa. Biasa juknis daripada sebuah ibadah itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya sholat. Sholat kita cuma dijelaskan aqimis sholah, dirikan sholat. Bagaimana sholat itu? Takbirnya berapa kali, lalu rukuknya berapa kali, sujudnya berapa kali, kalau batal sholatnya bagaimana, cara wudhunya bagaimana, lalu mungkin detailnya yang membatalkan wudhu segala macam tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Tapi beda dengan puasa. Kalau puasa, saat Allah memberikan perintah puasa, Allah jelaskan, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kamu sedang berpergian ataupun sedang sakit, maka kamu boleh mengganti. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Kalau orang sudah tidak sanggup, sakit, tidak sanggup diperkirakan untuk sembuh, maka dia membayar fidyah untuk makanan orang miskin. Ini kan sesuatu yang detail yang biasanya tidak dijelaskan bahkan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam hadis. Artinya Allah ingin mengajarkan kepada kita, as-saumuli, puasa ini adalah bagiku, dan akulah yang akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana kalian harus belajar secara rinci di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita sudah 11 bulan lamanya biasa beribadah dengan tata cara yang tamerno bak miwa jaman, tamerno bak wak jaman, adapun bak nek jaman. Justru Allah mengingatkan kita untuk khusus bulan Ramadan ini kita harus lebih sering belajar. Makanya dialog agama Islam secara aktif disiarkan oleh RRI khusus di bulan Ramadan di sore hari ini menjelang buka puasa. Jadi bagi para pendengar luar sana yang hari ini sedang mungkin nyari bukaan, ayo putar channelnya ke RRI agar kita tetap standby bisa belajar tentang agama Islam khususnya tentang Ramadan gitu. Iya. Kita berbicara tentang belajar di bulan Ramadan banyak juga kalau katakan ini sampai gila dan sebagainya
Iya, betul, 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 betul. Pesantren kilat ini kan nggak hadir pada bulan Ramadan. Betul, betul, betul. Teruskan. Betul, luar biasa. Jadi mau pesantren kilat, pesantren gelantu ataupun yang lain-lain itu memang sering hadir di Ramadan. Saya pun kemarin dapat jadwal juga mengajar kebetulan di Tafira, Tadris fi Ramadan di yang diadakan oleh Masjid Al Mabrur. Jadi memang kalau kita lihat banyak orang mengkhususkan diri untuk belajar termasuk pesantren kilat karena kebanyakan anak-anak sekolah pun libur di bulan Ramadan dan waktu Ramadan ini entah kenapa Allah buat memang ada suatu keberkahan khusus. Artinya bagi orang yang tadarus, yang biasa kita ngaji Al-Quran itu mungkin satu halaman aja udah capek. Tapi bagi yang tadarus itu dari jam 10 malam sampai sahur, sanggup ngaji terus ya. Jadi memang Allah berikan bulan ini untuk kita selalu mau belajar Al-Quran, belajar ibadah-ibadah yang lain termasuk yang mungkin selama ini ngajinya biasa-biasa saja. Kita selama ini mungkin sudah mulai tahsin. Aduh, Fatihah aku benar nggak ya? Kita sudah mulai belajar kembali. Termasuk puasa aku selama ini betul nggak ya? Aku tahun lalu belum qada. Terus nanti kalau qadanya lewat dari bulan Ramadan ini bagaimana ya? Jadi ada hal-hal yang memang Allah khususkan di bulan Ramadan ini supaya kita mau belajar dan pastinya RRI siap menjadi corong interaktif untuk kita semua bagi yang mau mencari inspirasi karena memang di Pro 1 ini kanal inspirasi banyak hal-hal baru tentang Ramadan dan tentang agama Islam yang dapat kita pelajari melalui corong RRI ini dan insya Allah kita harapkan mudah-mudahan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada ataupun yang mungkin nonton siaran live-nya atau mungkin nanti nonton di YouTube acara kita insya Allah kita tetap azam, tetap semangat untuk gunakan kesempatan Ramadan ini menambah ilmu dan pengetahuan kita baik ilmu tasawuf, tauhid, fikih yang mungkin kami dari Tastafi ikut mengajarkannya dan guru-guru di luar sana juga ikut mengajarkannya dan melalui RRI ini mungkin nanti akan banyak ilmu-ilmu lainnya termasuk ilmu khusus tentang puasa. Jadi kalau Allah jelaskan tentang Ramadan ini Allah jelaskan bahkan dari tata cara sahurnya, dari kapan waktu sahurnya, antara benang putih dan benang hitam telah nampak jelas, maka itu sudah tiba waktu untuk mulai imsak, menahan diri, tidak lagi makan minum. Kapan kita uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum, malam hari kita dihalalkan untuk berhubungan suami istri dengan pasangan kita yang sah. Allah jelaskan sampai detailnya, artinya memang Allah ingin kita tuh lebih banyak belajar dan banyak baca Al-Quran karena kebetulan di bulan Ramadan ini banyak perintah-perintah Allah yang turun melalui Al-Quran. Bahkan Allah jelaskan khusus Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Kemarin baru saja kita peringati nuzulul Quran dan alhamdulillah kalau kita mau terus-terusan menyimak dan belajar, kita malam besok itu 20 Ramadan sudah sampai sepertiga akhir. Artinya Ramadan hampir meninggalkan kita. Kita punya kesempatan kurang lebih sekitar 10 hari lagi. Jangan digunakan untuk cari baju lebaran, jangan di-fullkan untuk buat kue lebaran, tapi memang fullkan untuk belajar. Jangan sampai Ramadan kita sia-sia, terutama sebentar lagi zakat fitrah juga. Jadi sudah mulai kita belajar bagaimana zakat fitrah. Sudah dikeluarkan oleh MPU Los Mawe, sudah keluar kisarannya 2,7 kg, sudah keluar bahwa kita harus gunakan makanan yang kita makan sehari-hari. Kalau kita makan beras, dikeluarkan dengan beras atas mazhab Syafi'i. Jadi mulai belajar tentang bagaimana bolehkah kita membayar zakat fitrah dengan uang. Misalnya muncul pertanyaan, bolehkah saya yang lebaran di Banda Aceh lalu sudah bayar zakat fitrah di sini, bagaimana caranya kita nanti, apakah harus bayar di Banda Aceh lagi? Nah, disinilah kesempatan kita. Gunakan waktunya. RRI siap menampung pertanyaan-pertanyaan. Bagi yang di luar sana ingin bertanya, mungkin kita akan tetap adakan dialog agama Islam di RRI. Jadi dari guru-guru dari Tastafi juga siap memfasilitasi. Boleh siap melayanilah pertanyaan-pertanyaan tentang Ramadan dan tentang tata cara ibadah kita semua. Ustaz, ini sebelum Ramadan mungkin kemarin ada keluarga baru Ustaz. Baru married. Iya. Punya tugas baru juga menyerahkan zakat fitrah. Iya. Perlu belajar juga. Iya, siap. Memang seperti tadi kita jelaskan banyaknya pesantren kilat. Sebentar lagi kan juga bagi yang keluarga baru ini sudah tahu bagaimana tata caranya. Apakah mereka tetap harus bayar zakat fitrah atau dibayarkan oleh orang tuanya, ataupun bagi yang mungkin kehadiran keluarga baru setelah jadi pasangan suami istri yang baru dapat anak lagi. Lalu apakah anak ini jadi wajib harus bayar zakat fitrah juga? Nah, orang yang bayar zakat fitrah itu ketentuannya sebenarnya adalah menghadapi dua waktu, itu awal Ramadan dan awal Syawal. Nah,
Tapi kalau anak lahir memang sebelum kumandang azan maghrib di malam hari raya, maka dia juga wajib zakat fitrah. Jadi untuk yang pasangan suami istri yang kemarin nikahnya di Sya'ban, itu sudah pasti ditanggung berdua oleh si suami sebagai kepala rumah tangga. Kalaupun memang seorang ayah ingin memberikan zakat fitrah kepada anaknya yang sudah balik, baik itu sudah berkeluarga ataupun belum, maka sang ayah ini harus meminta izin kepada anaknya. Nak, zakat fitrah kamu ayah bayarkan ya, kalau si anak sudah balik. Jadi memang dimintakan izin kepada anaknya agar si anak ini tahu dan juga merasakan tentang bagaimana wajibnya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini dibayarkan untuk seluruh keluarga dan menjadi tanggungan kita kalau masih menjadi tanggungan. Kalau anak perempuan ditanggung sampai dia menikah. Kalau anak laki-laki ditanggung sampai balik. Jadi seharusnya setelah balik anak laki-laki itu tidak lagi dibayarkan zakat fitrahnya. Kalaupun masih dibayarkan, boleh tapi dimintakan izin kepadanya. Artinya posisi dia dibayarkan oleh orang tuanya tapi seizin dia, karena seharusnya itu sudah jatah dia gitu. Sama seperti tadi kata Bang Rudi, bagi keluarga yang baru saja mungkin baru berkeluarga, mungkin mas kawinnya masih dibayarin oleh mamanya, tapi seharusnya dia tahu gitu bahwa itu kewajiban dia sebenarnya mahar itu. Nah, jadi mungkin bagi pasangan baru yang malah lebih gawatnya, Rasulullah tuh menganjurkan kita berkeluarga itu di bulan Syawal sebenarnya. Jadi bagi yang kemarin banyak pesta itu di bulan Sya'ban, mungkin karena baru-baru habis Covid kita, jadi takutnya malah kebablasan dengan Ramadan ini. Jadi kalau kita paham, bagi barang siapa yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, maka itu hukumannya besar sekali. Jadi selain memerdekakan budak, mungkin nggak ada budak lagi sekarang, dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalaupun tidak sanggup, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi memang puasa 2 bulan berturut-turut mungkin akan capek, apalagi kalau kita sudah sampai hari ke-58 batal, berarti besoknya diulang dari 1 lagi. Makanya yang puasa sebulan aja nggak sanggup, apalagi namanya pengantin baru. Jadi jadi 2 bulan. Mungkin mbak mentitik, mbak ya segala macam, tidur lagi. Nah, bagi yang pengantin baru kayak tadi dibilang Mas Rudi, selain godaan untuk berhubungan suami istri di bulan puasa yang merupakan tantangan berat sekali, dia mungkin harus paham trik-trik gitu misalnya. Jadi kalaupun memang ada sesuatu yang kira-kira nggak sanggup tahan lagi lah, misalnya gara-gara mungkin tidur-tiduran habis subuh, lalu ya namanya pengantin baru mungkin tensinya cepat naik. Kalaupun memang kira-kira nggak sanggup tahan lagi, mana tahu gitu, akan sangat lebih bijak seandainya dia buka puasa dengan minum. Artinya bukan buka puasa dengan jima. Artinya nah posisi ini kalau buka puasa dengan minum artinya batal puasanya karena minum, mungkin hukumannya cuma qadha gitu. Tapi kalau buka puasa dengan jima, nah ini yang jadi bahaya. Makanya posisi sebaiknya kita tetap belajar bagaimana menyikapi ini. Termasuk bagi yang pengantin baru tadi, ada 2 hal yang memang harus dijauhi. Satu istimna, satu lagi istimta. Artinya kalau istimna ini bahasa kita berarti onani atau mengeluarkan sperma. Jadi seorang laki-laki itu batal puasanya kalau dengan dikeluarkan spermanya gitu oleh orang lain ya, termasuk istrinya sendiri. Nah, jadi ini juga apabila pengantin baru mungkin ini juga harus dijauhi, harus dihindari, jangan sampai ini terjadi. Satu lagi istimta artinya bernikmat-nikmat, merangsang, saling bersenda gurau dengan istri. Ini juga dihindari, walaupun mungkin tidak membatalkan puasa secara langsung, tapi mungkin membatalkan pahala puasa. Jadi disinilah kita perlu bagaimana menambah ilmu, jangan sampai puasa kita yang kita lakukan, kita puasa tapi ternyata puasa kita nggak sah malah. Makanya Rasulullah kan mengajarkan rubba min shaimin, begitu banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash, dia tidaklah mendapatkan daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Artinya puasa sia-sia, kita tahan lapar, tahan haus, tapi ternyata puasa kita sia-sia. Kenapa? Tidak kita tahan diri gitu, karena kita tidak belajar. Makanya sungguh tepat tadi, terutama pada pengantin baru juga tadi ada juga pesantren kilat, kita gunakan kesempatan Ramadan ini untuk selalu belajar, meningkatkan ilmu, terutama melalui siaran RRI kita, Pak Rudi. Ya. Iya, luar biasa. Jadi Bang Rudi, alhamdulillah, sebenarnya kalau bagi kami para Abu, Abi, Abati, Abia, Walid, Tengku, Haji, bahkan Ustadz, untuk yang tergabung di Tastafi, saya kebetulan juga sekretaris di Huda juga, di Himpunan Ulama dari Aceh. Sebenarnya bahasa kasarnya dalam tanda kutip,
bulan Ramadan ini bulan rezeki, artinya banyak banyak kali job tambahan yang kita hadiri hari ini di RRI. Insya Allah hadir juga, yang mudah-mudahan nanti jangan lupa mungkin ada rezeki juga di sini. Jadi itu ya ada. Kalau dulu kita khutbahnya itu paling 1 Jumat sekali dapat amplopnya. Kalau sekarang mungkin ada kultum ba'da duhur, ada kultum qabla tarawih atau setelah tarawih. Jadi sebelum buka puasa juga banyak diundang. Justru teman-teman di Tastafi, para guru di Tastafi hari ini di bulan Ramadan justru sedang full sekali. Makanya jadwal seharusnya hari ini juga ya terganti karena memang artinya kita memang menyibukkan diri. Kalau walaupun tidak harus semua niatnya untuk rezeki, tapi pastinya kita gunakan waktu kita untuk terus mengajar dan mengajar di bulan Ramadan ini. Jadi memang di bulan Ramadan ini kebetulan full sekali untuk jadwal mengajar dari teman-teman Tastafi karena kita buka open, artinya untuk seluruh masyarakat di luar sana, para pendengar RRI mungkin bisa menghubungi melalui RRI atau melalui saya di 0811675-nya 5 kali. Kita bisa hubungi para guru ini dan mereka siap mengajar di kantor. Misalnya kita buat acara, oh Ustadz kita mau kajian Ramadan lah ini, undang ke kantor. Boleh, biaya artinya tidak perlu dipikirkan. Kita siap datang teman-teman dari Tastafi. Nanti bisa di kantor, bisa di rumah, bisa buat kajian ataupun cerita. Misalnya ibu-ibu nih mau nanya, Ustadz saya sudah tinggal puasa sejak dari banyak yang belum terkadha itu dari balik dulu gitu, sudah halangan lalu tidak terganti, lalu apakah dengan berlipat gandanya Ramadan yang terlewati, apakah fidyah kita atau kafarah puasa kita ini berapa mud sudah beras yang harus kita bayar, jangan-jangan kita sudah berapa ton yang harus kita bayar nih gara-gara sudah terlewati berapa Ramadan tidak dibayar-bayarkan puasanya. Nah, teman-teman dari Tastafi semuanya insya Allah siap bantu, siap dukung. Dan karena kita Tastafi ini adalah organisasi yang ada di seluruh dunia, insya Allah kita siap nutup. Artinya kalaupun ada ustadz yang memang jadwalnya tidak tercover, ditutupi oleh teman yang lain. Jadi mungkin saya selaku sekretaris hari ini mengatur jadwal dari teman-teman. Kalau seandainya ada pengajian, ada tausiah, seharusnya jadwalnya kena di sini, tapi tiba-tiba ada halangan, ya mungkin halangan yang nggak bisa pakai softtek mungkin ya, jadi ada halangan yang nggak bisa ngisi itu diisi oleh teman yang lain. Jadi insya Allah kita siap sharing, karena sharing is caring. Bagaimana kita peduli dengan ilmu 3 yang wajib ini yang Allah pesankan kepada kita. Ramadan bulan belajar apa saja? Ada 3 ilmu utama yang harus kita pelajari. Kalau dari hadis Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah hukumnya farduin atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Ilmu apa? Al ilmu. Saat dibuat alif lam artinya ilmu yang ma'rifah, bukan ilmu nakirah. Bukan semua ilmu wajib belajar. Jadi nggak wajib belajar ilmu sihir, nggak wajib belajar ilmu tenung, tapi yang wajib belajar cuma al ilmu, ilmu yang diketahui oleh Rasulullah, yang ma'rifah pada Rasulullah. Ilmu apa? Dalam hadis di Matan Arba'in hadis pertama, Rasulullah ketika ditanyai oleh Jibril, pertama ditanyain tentang ilmu apa itu iman. Nah, ilmu iman artinya ilmu tauhid. Karena saat Rasulullah menjawab, iman itu adalah kamu percaya kepada Allah, antuk minabillah, wabi rasul, dan kepada rasul, kepada malaikat, hari kiamat. Nah, Rasulullah jelaskan rukun iman. Lalu apa ilmu kedua? Rasulullah tanya oleh Jibril, apa itu Islam? Rasulullah menjelaskan Islam itu adalah syahadat kepada Allah, lalu sholat, lalu puasa, lalu zakat, lalu haji. Nah, artinya kita harus pelajari ilmu fikih, karena fikih ini yang mengetahui tentang tata cara ibadah. Lalu terakhir, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu pun tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Jadi ini ilmu bagaimana menjaga hati, bagaimana tata cara ibadah kita. Kita selalu ibadah tanpa harus menampakkan sama orang lain. Seperti kita puasa lah. Kenapa puasa ini menjadi suatu ibadah yang sangat spesial? Karena dia ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kita nggak bisa pura-pura, aduh bibir kering, nggak bisa. Jadi padahal tadi udah kumur-kumur pakai kuah rendang tadi maksudnya. jadi orang mungkin nggak tahu kita puasa atau enggak, tapi justru disinilah kedekatan kita sama Allah. Jadi kalau ibadah yang lain mungkin kita bisa selfie, bisa ria segala macam. Padahal seluruh ibadah itu sebenarnya nggak boleh ria juga. Justru ini diajarkan dari ilmu tasawuf. Kenapa?
Karena kebaikan itu ibarat sempak, ibarat CD. Semua orang juga punya, jadi nggak perlu dipamerkan, nggak perlu kita kayak Superman CD-nya taruh di luar. Nggak usah, orang lain juga pakai kolor itu. Jadi maksudnya posisi kita diajarkan bagaimana tasawuf ini menjaga hati kita, bagaimana hati kita tetap bersih, murni, suci untuk beribadah kepada Allah. Jadi 3 ilmu utama ini, tasawuf, tauhid, dan fikih yang kita ajarkan di Tastafi. Semua insya Allah Abu, Abi, Abia, Walid, Tengku, Tengku Haji, serta Ustadz yang ada di Tastafi ini siap membantu melalui corong RRI, dan juga nanti bisa dihubungi insya Allah seluruh ilmu kita sebelum kita dijemput kepada Allah, karena kita nggak tahu nih, siapa tahu hari ini adalah hari terakhir kita bisa ada di muka bumi ini, karena kampung kita bukan di sini, kampung kita di surga. Kita siap-siap tunggu L300 tet dijemput. Nah, kita kan bisa dengar-dengar tuh ada pengumuman lagi, ada yang sudah meninggal telah berpulang ke rahmatullah, telah pulang ke rahmatullah. Salah-salah nanti kita dengar ternyata nama kita yang disebutkan. Jadi hati-hati, jangan merasa aman, jangan merasa nyaman hidup dunia ini, karena sesungguhnya kita tetap menunggu giliran untuk pulang kembali ke Allah. Ya. Iya, kasih banyak. Iya. Ya, terima kasih para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bersama suara merdunya Bang Rudi hari ini, senang sekali di RRI. Mungkin kita ingatkan saja bahwa Ramadan ini adalah bulan belajar. Jadi gunakan kesempatan kita di kurang lebih 10 hari ke depan untuk terus belajar dan belajar, meningkatkan pengetahuan kita tentang bagaimana kita mengetahui 3 ilmu utama, bagaimana tasawuf, bagaimana menata hati kita dengan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, dan menghilangkan diri kita dari akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Bagaimana kita belajar tentang tauhid, akidah kita kepada Allah. Sudahkah kita ketahui ada akidah 50, artinya ada 20 sifat wajib pada Allah, 20 yang mustahil pada Allah, 1 yang harus pada Allah, 4 yang wajib pada Nabi, 4 yang mustahil pada Nabi, 1 yang harus atau jaiz pada Nabi. Sudahkah kita ketahui itu semua bersama dalil-dalilnya? Ataupun yang terakhir, sudahkah kita tahu tentang fikih? Fikihnya puasa, fikihnya sholat. Sudahkah sholat kita selama bulan Ramadan ini sudah sah? Sudahkah wudhu kita tadi menyentuh cuping telinga kita? Kadang-kadang orang wudhu di mukanya nggak kena juga kuping. Sudahkah siku kita tersentuh tadi? Sudahkah mata kaki kita tersentuh saat kita wudhu, terutama sebentar lagi kita sholat asar? Sudahkah sempurna rukuk kita? Sudahkah kita waktu i'tidal kita tidak menggerakkan tangan lagi berkali-kali di samping kita, karena tidak boleh ada gerakan lebih dari 3 kali yang sengaja ya berturut-turut di dalam sholat? Sudahkah kita melakukan sholat dengan tumak ninah yang benar? Kadang-kadang kita sholat taraweh tapi terlalu cepat tanpa tumak ninah. Sudahkah benar sholat kita? Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Jangan sampai saat kita menghadap Allah, buku raport kita ternyata kosong. Kita ada ibadah tapi ternyata ibadah kita sia-sia. Bahkan kalau kata Rasulullah, atadri manil muflis, apakah kamu tahu siapa orang yang paling bangkrut, kata Rasulullah? Sahabat menjawab, orang bangkrut adalah orang yang berniaga lalu modalnya habis sedangkan dia tidak punya laba. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan seluruh ibadahnya. Dia sholat 5 waktu sehari, dia puasa Ramadan full, tapi dia tidak menjaga lidahnya. Dia gunakan tangannya untuk mengucapkan status yang menyakiti hati orang, membuat story yang seakan jungkat keung kegop, memang berdepeh gop. Dia buat buat story di Facebook, buat cerita di Facebook yang kena orang lain, yang menyinggung perasaan orang lain. Lalu dia saat tiba di akhirat, orang tersebut marah dan menuntut amal ibadah yang sudah dia lakukan. Jadi puasa dia harus diberikan kepada orang yang disakiti hatinya. Hati-hati jangan sampai lidah dan tangan kita menyakiti orang lain. Kata Rasulullah, al-muslimu man salimal ghair min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Mudah-mudahan kita bisa belajar mengendalikan seluruh anggota tubuh kita selama bulan Ramadan ini untuk terus beribadah kepada Allah. Dan ingat, tetap Ramadan bulan belajar. Gunakan waktu kita maksimal untuk belajar. Baik, sekalian Ustaz, pamit Ustaz. Iya, terima kasih Bang Rudi dan seluruh kru yang bertugas di Pro 1 RRI 89,3 MHz pada hari ini, dan seluruh teman-teman di RRI yang ada di kantor pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna sampai akhir nanti kita berjumpa di bulan Syawal, dan insya Allah Allah akan berikan kesempurnaan ibadah Ramadan kita hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Saya Ustadz Gunawan, Sekjen Tastafi dan Hudal Usmaya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian benar dialog
Demikian dialog agama Islam.